Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah forum kajian cinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah. Sama-sama kita mengulang memuji syukur kehadirat Allah untuk semua rahmat dan nikmat-Nya, nikmat yang tak terhingga, sehingga di hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat istimewa, yaitu disampaikan umur kita sampai memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Itu sebuah karunia yang sangat istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala meningkatkan amalan kita, meningkatkan pahala kita di bulan suci Ramadan ini dengan dikirimnya sebuah ujian untuk kita semuanya. Dan dalam kaidah disebutkan inna yawmal jaza ma'a yawmil bala. Sesungguhnya besar kecilnya sebuah pahala itu berbanding lurus dengan besar kecilnya tingkat kesulitan, besar kecilnya bala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah kenapa sholat tahajud pahalanya adalah terbesar dari sekian macam sholat sunnah yang lainnya. Dan bahkan disebutkan setiap amalan sholat itu yang terbaik sesudah sholat fardu adalah sholat tahajud. Jadi pahala sholat sunnah yang tertinggi sesudah sholat fardu adalah sholat tahajud. Ya, karena apa? Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ya, di malam hari, di saat kita lagi nyenyak tidur, kita dibangunkan, kita disuruh untuk berwudu, ya, kita disuruh untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti ini di bulan suci Ramadan, ya, di tengah-tengah ada kewajiban untuk melaksanakan saum, ya, dan beberapa amaliyah yang lainnya. Tapi di balik itu Allah ada ujian untuk kita semuanya, yaitu bala yang berupa wabah yang sedang kita derita. Ya, sehingga mestinya seorang muslim menyikapi hal ini sebagai bagian daripada untuk mengistiqomahkan ibadah kita tidak terganggu dengan, ya, wabah yang sedang terjadi. Termasuk taklim yang sedang kita laksanakan hari ini, meskipun kita memakai media, tapi tentu pahala yang, ya, dimaksudkan, pahala yang kita sebutkan di atas tadi tidak akan mengulangi, justru akan menjadikan kita lebih mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita ikuti, dan Nabi yang kita harap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah FKCA yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada kami oleh pengurus pada hari ini adalah penyucian hati di bulan Ramadan. Ya, saya kira ada dua hal yang sangat indah yang akan kita jadikan sebagai kajian atau tema sentral, ya, dalam kajian kita tentang penyucian jiwa atau penyucian hati di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu kedudukan daripada ibadah siam, ya, sehingga nanti kita akan masuk bagaimana siam itu menjadi, ya, penyuci atau pembersih daripada hati atau jiwa kita. Ya. Kisahnya begini, ibu biar rahmati Allah. Saya baca dalam kitabnya Hasan Al-Khubawi. Beliau berkata, dalam hadis qudsi disebutkan ketika Allah mencipta, ya, dua komponen dasar dalam diri seorang manusia, yaitu akal dan nafsu. Ya, jadi akal adalah komponen yang paling vital dalam diri manusia. Dia adalah pembeda antara, ya, manusia dengan makhluk yang lainnya, sehingga manusia disebut sebagai ahsan taqwim karena ada akal yang ada dalam diri kita. Yang kedua ada nafsu. Ya, nafsu ini sebagai penyeimbang atau balancing dalam, ya, diri seorang manusia. Ya, sehingga manusia tanpa nafsu tentunya, ya, kehidupan ini akan menjadi stagnan. Ya, tapi dengan adanya nafsu dalam diri kita, maka kehidupan kita ini, ya, begitu dinamis. Ya,
begitu hidup kehidupan kita ini. Ya, sebuah contoh, kalau burung dari dulu, ya model rumahnya burung atau sarangnya burung dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu terus. Ya, karena apa? Burung tidak dikaruniai oleh Allah akal. Ya. Malaikat yang kedua contohnya, malaikat yang diberikan oleh Allah akal dan tidak diberikan nafsu kepada mereka. Ya. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, ya itu diteruskan, dilanjutkan saja. Ya, tidak ada protes, tidak ada analog, tidak ada kias-kias bagi mereka. Ya mereka hanya melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya karena sekali lagi malaikat tidak dikaruniakan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia sebagai ya makhluk yang ahsan taqwim. Pada dirinya ada akal dan ada nafsu. Kisahnya begini, ini rahmati Allah. Tatkala Allah sudah mencipta akal, Allah berkata, "Ya aqlu man anta?" Wahai akal, siapa kamu? Akal menjawab, "Ana 'abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah pemilikku. Sesudah itu Allah berkata, "Ya aqlu aqbil." Wahai akal, menghadaplah kepadaku. Fa aqbala. Dia pun menghadap kepada Allah. Ya aqlu adbir. Wahai akal, berbaliklah. Akal pun berbalik sesuai dengan perintah Allah. Sesudah itu Allah berkata, "Ketahuilah akal, ma khalaqtu khalqan asyrafa minka." Saya tidak pernah mencipta makhluk apapun yang lebih mulia dibandingkan engkau. Berarti ada stressing di sini. Letak kemuliaan seseorang itu diantaranya adalah karena ada akal ya, pada dirinya. Sehingga seseorang yang memiliki akal, ya, seseorang yang memiliki ilmu akan dilebihkan oleh Allah dibandingkan orang yang tidak memiliki akal atau tidak memiliki ilmu. Sebagaimana dalam pepatah atau syair Arab, "Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikha." Orang yang alim, orang yang berakal itu dianggap besar meskipun dia muda, meskipun dia kecil. Sebaliknya wal jahilu saghir, orang yang bodoh itu dianggap kecil. Wa in kana syaikha, meskipun dia sudah tua, meskipun dia sudah dewasa. Ini kemuliaan akal atau ilmu sekali. Nah, kembali kepada nafsu. Ya, akal sudah selesai, lulus sensor. Ya, Allah sekarang memanggil kepada nafsu. Ya nafsu aqbili, wahai nafsu menghadaplah kepadaku. Ya, dalam riwayat tadi dikatakan nafsu tidak bergeming dari tempatnya, dia diam saja. Kemudian Allah berkata lagi, ya nafsu adbiri, wahai nafsu berbaliklah. Sekali lagi nafsu tidak beringsut dari tempatnya. Lalu Allah bertanya, ya nafsu man anti wa man ana? Allah bertanya, wahai nafsu siapakah kamu dan siapakah aku? Tiba-tiba nafsu berkata, ana wa anta. Saya adalah saya dan engkau adalah engkau. Allah murka mendengar siapa nafsu tadi. Kemudian Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, ambillah nafsu ini wa'adzibha, siksalah dia di neraka jahanam. Masukkan dia di neraka jahanam. Fa'adzabahu fihi. Maka Jibril memasukkan nafsu tadi ke dalam neraka jahanam selama 1000 tahun dalam riwayat ini kita katakan. Begitu selesai 1000 tahun dipanggil lagi oleh Allah. Ditanyakan kepada nafsu tadi. Ya nafsu man anti wa man ana? Wahai nafsu siapakah kamu, siapakah saya? Ternyata jawaban nafsu tidak berubah dari 1000 tahun yang lalu sebelum dia masuk di neraka jahanam tadi. Jawabannya tetap teguh. Ana wa anta. Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Lalu Allah berkata, adzibha fi naril ju'. Masukkan nafsu ini ke dalam neraka kelaparan. Masukkan dia ke dalam neraka ju', neraka kelaparan. Puasakan dia. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Maka dimasukkanlah dia di neraka kelaparan tadi. Sesudah 1000 tahun dikeluarkan dan ditanya oleh Allah pertanyaan yang pernah ditanyakannya 2000 tahun yang lalu. Ya nafsu man anti wa man ana?
wahai nafsu, siapakah kamu dan siapakah saya? Baru nafsu mengaku, ana abduka wa anta rabbi, saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ibu biar dirahmati Allah. Sehingga dari kisah inilah perintah puasa itu adalah perintah untuk semua manusia yang di dalamnya ada nafsu, bukan hanya perintah kepada umat Muhammad. Ya, sehingga teksnya dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, berarti umat sebelum Muhammad pun sudah diberikan perintah untuk siam, karena di dalamnya ada al-ju', ada kelaparan. Dan dengan melaparkan hawa nafsu tadi, menjadikan hawa nafsu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam kitab yang sama dikatakan bahwa sesungguhnya yang diinginkan daripada puasa, al-muradu bis-shaum qahru aduwillah. Yang dimaksudkan, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah dengan berpuasa itu sesungguhnya adalah menekan, memberikan pressure kepada musuh Allah. Musuh Allah itu apa? Syaitan. Musuh Allah itu apa? Hawa nafsu yang buruk tadi. Li'anna wasilatas syaitan bisyahwah. Ya, karena cara yang paling mudah, ya, media yang paling gampang ditunggangi syaitan, ya, untuk menjerumuskan manusia itu adalah dengan syahwat. Wa innama taqawwa syahwat bil akli wasyurbi. Dan syahwat itu akan menjadi kuat apabila makan dan minumnya tercukupi. Apabila makan dan minumnya tercukupi, maka syahwat akan semakin kuat. Ketika syahwat kuat bercokol dalam diri seseorang, syaitan akan mudah mendapatkan cara untuk masuk ke dalam diri seseorang tadi. Falistafadu minas shaum, maka tidak diinginkan dari perintah puasa ini qahru aduwillah wa kasris syahwat. Tidak dikehendaki dengan berpuasa ini menekan musuh Allah dan memecahkan hawa nafsu tadi, illa bitadlilin nafsi, kecuali dengan merendahkan, kecuali dengan menghinakan jiwa seseorang, biqillatil akli, dengan mengurangi makan. Jadi perlu digarisbawahi ya, Ibu rahmati Allah, bahwa puasa itu adalah mengurangi. Jadi puasa adalah mengurangi, bukan merubah jadwal makan, ya, tapi dikurangi. Makan dan minumnya memang harus dikurangi, ya, tidak di rolling. Kalau selama ini umpamanya siang 3 kali, ya, karena berpuasa, maka diganti malamnya juga 3 kali. Ya, buka puasa, kemudian sesudah sholat maghrib makan lagi, pulang sholat tarawih makan lagi, kemudian sahur makan lagi, ya tetap dong 3 kali. Ya, bukan itu yang dikehendaki dari berpuasa, adalah qillatil akli wasyurbi, dengan mengurangi makan dan minum. Karena apabila seseorang berpuasa hanya menukar, ya meskipun dalam sebuah riwayat dikatakan boleh ya, dalam kitabnya Asy-Syaikh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di antara hal yang membolehkan, melegalkan seseorang itu memperbanyak makan adalah karena dia berpuasa. Karena dia besok mau berpuasa, maka malam harinya dia boleh makan banyak. Ya, itu dalam Ta'limul Muta'allim. Ya, diperbolehkan. Tapi meskipun makan banyak, bukan berarti kita menukar waktu makan yang asalnya siang menjadi malam dan tetap porsinya sama. Ya, itu tidak dikehendaki dengan al-muradu bis-shaum tadi. Ya. Ini yang pertama, Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa Ramadan identik dengan penyucian hati atau penyucian jiwa? Karena di dalamnya ada kisah yang latar belakang tadi, bahwa dalam diri kita ini ada nafsu dan ada akal. Kedua-duanya harus seimbang dalam kehidupan kita. Ya, kalau nafsunya lebih mampu, lebih kuat bercokol dalam dirinya, pasti akal akan dikalahkan. Jadi di mana dominasi nafsu itu akan menjadikan akal seseorang kan hilang. Makanya banyak orang yang ketika dia melakukan tindak kejahatan, ya, kita menyebutnya dia sedang khilaf, atau dia sedang, ya, akal nalarnya sedang tidak ada dalam dirinya, ya, karena memang kedua-duanya harus berjalan seiring. Tidak boleh kita memutuskan nafsu sama sekali dalam diri kita, karena dengan nafsu akan menjadikan kehidupan kita ini akan seimbang. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan merupakan saatnya kita untuk
melakukan penyucian jiwa atau penyucian hati. Karena hakikat daripada siam, ya berpuasa, sesungguhnya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Dalam hadis Nabi, ahwanus siyam tarkut ta'am wasyarab. Puasa yang paling ringan itu adalah sekedar tidak makan dan tidak minum. Itu puasa yang paling ringan. Dan setiap kita saya kira bisa. Ya, bahkan anak-anak pun sudah bisa. Ya, alhamdulillah tahun ini anak saya yang ya, baru kelas 1 SD, dia sudah berpuasa 1 hari pun kemarin, 1 hari penuh. Ya, jadi kalau puasa sekedar tidak makan dan tidak minum, ya saya kira semua kita bisa melakukannya. Ya, makanya dalam istilah ahli tasawuf menyebut puasa yang paling ringan itu disebut dengan shaumul awam, puasa umum. Ya, puasanya orang-orang awam lah, manusia pada kebanyakannya. Mestinya ditingkatkan ke level yang lebih tinggi daripada shaumul awam. Dan disitulah ada penyucian hati, penyucian jiwa, yaitu shaumul khawas, puasanya orang khusus. Ya. Dimana orang khawas itu sepanjang hari berpuasa dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak kumpul suami istri, tetapi di balik itu dia menjaga min mubtilatis shaum, hal-hal yang membatalkan puasanya. Ya. Bukan makan, minum dan jima ya yang membatalkan puasa. Menurut ahli tasawuf, shaumul khawas itu bukan itu yang membatalkan puasa. Ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan ada 5 perkara yang sudah membatalkan puasa seseorang. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kadhibu, dusta, bohong. Jadi orang yang berkata-kata dengan kata-kata yang bohong, membual, ya, dia ngomongkan kata-kata yang dusta ketika dia sedang berpuasa, menurut orang khawas, puasa dia sudah batal. Ya, puasanya batal. Ya. Yang kedua adalah an-namimah, mengadu domba, memprovokasi. Ya, apa istilahnya ya? Menjadikan menebar fitnah sana kemari sehingga ya menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia dan menjadikan huru hara di tengah-tengah masyarakat. An-namimah, mengadu domba. Yang ketiga al-ghibah. Al-ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan keburukan orang lain. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut aib saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Gosip. Kemudian yang berikutnya adalah al-yaminul ghamus. Ya, sumpah palsu. Sumpah serapah dengan kata-kata yang palsu. Ya, itu sudah membatalkan puasa menurut orang khawas. Ya, sehingga orang khawas menjaga benar selama dia berpuasa, bukan cuma dari makan, minum dan kumpul suami istri, tetapi lisannya dijaga dari ghibah, namimah, yaminul ghamus. Kemudian al-kadhib, berkata-kata dengan kata-kata yang dusta tadi. Ya. Sehingga ketika seseorang mampu memanage hawa nafsunya ketika dia berpuasa dengan menjaga mubtilatus shaum tadi, inilah yang dikehendaki daripada berpuasa. Yang sesungguhnya adalah bukan cuma melapar-laparkan, bukan cuma menghaus-hauskan diri, tetapi di dalamnya ada penyucian hati, penyucian jiwa lewat tadi mengekang hawa nafsu untuk berbicara, dijaga dari ya kebersihan, dijaga dari ya kesahihan ucapan-ucapan dia. Jangan sampai dia mengatakan kata-kata yang dusta, jangan sampai dia menghibah, menceritakan keburukan orang lain. Ya. Sehingga ada yang kemudian membalikkan ya, daripada kata-katanya jahat, daripada kata-katanya dusta, daripada kata-katanya ghibah dan sebagainya, maka lebih baik dia tidur. Ya. Sehingga ada yang buat riwayat naum shaim ibadah. Di dunia orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Meskipun ini diingkari oleh para ahli hadis, itu bukan hadis ya, ibu. Ya. Sehingga jangan dijadikan sebagai andalan. Ya bukan berarti kita dilarang tidur, silakan tidur ketika siang Ramadan, tapi jangan diniatkan bahwa ya tidur saja kita sudah mendapatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya tidak seperti itu maksudnya ya. Ya kita yang punya rutinitas qailulah umpamanya menjelang zuhur kita tidur, ya tidurlah sekedarnya. Ya, tapi tentu ibadah yang lain yang lebih mulia daripada tidur tentu lebih istimewa juga pahalanya di sisi Allah. Nah, kemudian yang terakhir
Tingkatan yang ketiga adalah saumu khawasil khawas, puasanya orang yang paling khusus, ya, khususnya orang yang paling khusus. Ya. Dikatakan di situ syarahnya adalah saumu as-siddiqin wan nabiyyin, puasanya orang-orang yang siddiqin. Orang-orang siddiqin itu adalah puasanya orang-orang yang benar-benar teguh imannya, teguh keyakinannya, teguh keimanannya. Wan nabiyyin, dan puasanya para nabi. Di mana cara mereka berpuasa itu adalah selain menjaga mubtilatus saum tadi, tidak berkata dusta, tidak ghibah, tidak menggunjing, tidak bersumpah dengan sumpah yang palsu, tidak mengadu domba, tidak memprovokasi, tidak melihat sesuatu yang bisa membatalkan ya nafsunya atau membatalkan puasanya dengan ya meningkatkan nafsu bidahinya tadi dalam berpuasa tadi. An-nadru bisyahwat, maksudnya melihat, memandang sesuatu dengan syahwat. Selain 5 perkara itu, an-nabiyyin was-siddiqin, puasanya adalah khawasil khawas, di mana sepanjang hari dia berpuasa hatinya tidak lekang dari mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya kira puasa yang paling tinggi dan kita berupaya untuk bisa menggapainya. Ya. Tapi setidaknya kita harus mendapatkan level yang kedua tadi. Ya, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul, tapi naikkanlah ke level yang kedua tadi. Ya, selama berpuasa kita menjaga hati, kita menjaga lisan kita untuk bertutur kata dengan kata-kata yang jahat. Ya, sehingga Nabi mengatakan, fa in sabbahu, kalau orang yang berpuasa tadi dikata-katai, au qatalahu, atau dia dimusuhi, atau diajak berkelahi, falyaqul, hendaklah dia berkata, inni shaim, saya berpuasa. Bukan hanya kata-kata orang yang hatinya suci, hatinya dipenuhi oleh tazkiyah tadi. Tidak akan mungkin orang yang hatinya tidak tazkiyah tadi akan mampu mengatakan inni shaim. Dia pasti akan terpancing emosinya dan meluapkan kemarahannya kepada orang yang sabbahu au qatalahu tadi. Ya. Sebagai penutup, ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita ancaman. Siapa orang yang tidak mampu meninggalkan kata-kata az-zur, man lam yada' qaul az-zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, dalam terjemah yang lain az-zur itu adalah kalimat cabul. Siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata cabul wal amala bih, dan melakukan perbuatan zur tadi, falaysa billahi hajah, maka Allah tidak ada kebutuhan. Allah enggak butuh. Allah tidak akan menganggap fi ayyada ta'amahu wa syarabah, tentang dia tidak makan dan tidak minum. Jadi mafhumnya begini, orang yang selama 1 hari berpuasa, tetapi di tengah-tengah berpuasa dia selalu mengatakan kata-kata yang buruk, kata-kata yang dusta, kata-kata yang cabul tadi, wal amala bih, dan dia melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada puasa orang yang melakukan hal seperti itu. Inilah ibu bin rahmati Allah, sehingga kesimpulannya adalah puasa ini tidak akan dianggap sempurna manakala di dalamnya tidak diiringi dengan tazkiyatun nafs, ya, menyucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, ya, sehingga pancaran atau cerminan jiwa yang bersih tadi akan terlihat dari tutur kata dia, dari perbuatan dia selama dia siang hari di bulan suci Ramadan tadi. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan 1441 Hijriah ini Allah berikan kepada kita semuanya kemampuan untuk meningkatkan level puasa kita, dari sekedar tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, menjadi lebih tinggi. Kita bisa meninggalkan qaul az-zur wal amal bih, kita bisa meninggalkan al-kadhib, al-ghibah, an-namimah, an-nadhru bisyahwah, kemudian al-yaminul ghamus, yang kelima-limanya merupakan mubtilatus shaum. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya dalam taklim yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.